Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beroleh kekuatan untuk bersyukur dan berpengharapan, karena kita tahu Allah kita, Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, seperti dikatakan Yesus dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20. Aku menyertai engkau senantiasa. Saudara-saudari, maka sudah selayaknya lah kita menyediakan waktu untuk dengar-dengaran dengan firman Tuhan, agar kita semakin berakar dan bertumbuh di dalam firman-Nya. Firman Tuhan yang akan kita renungkan sebagaimana ditetapkan di Almanak HKBP, yaitu dari Kolose pasal 2 ayat 7. Demikian firman-Nya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan serta memeliharanya. Saudara-saudari, teks yang kita baca adalah surat Paulus kepada jemaat Kolose. Jemaat Kolose adalah jemaat yang baru menerima kekristenan. Mereka sedang bertumbuh dan berkembang, tetapi mereka sedang mengalami juga tekanan. Mereka sedang mengalami juga hambatan, rongrongan dari sekelompok orang yang mengatakan bahwa Kristus bukan Tuhan, bahwa keselamatan bukan dari Kristus, tapi dari tradisi nenek moyang para leluhur. Maka saudara-saudari, Paulus mengingatkan agar mereka tetap berdiri teguh kepada ajaran bahwa Kristus sungguh anak Allah. Kristus adalah kepenuhan Allah yang diutus untuk menyelamatkan, menebus seluruh ciptaan, baik yang percaya bahkan yang belum percaya, beroleh janji keselamatan dan kehidupan. Saudara-saudariku, akar kita adalah Kristus, agar kita bisa bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan tangguh. Maka pondasi kita harus tangguh dan kuat. Pondasi yang tangguh dan kuat itu adalah Kristus Yesus melalui firman-Nya. Saudara-saudari, pemazmur pernah berkata dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3, jika orang yang merenungkan dan tinggal dalam firman Tuhan, maka dia seperti pohon yang bertumbuh di aliran air, yang berbuah pada musimnya, dan daunnya tidak kering, bahkan ia berhasil. Saudara-saudariku, jika kita sudah kuat berakar kepada Kristus, maka apapun gangguan iman, tekanan, badai, persoalan, kita akan mengarah pada pertumbuhan kepada Kristus. Saudara-saudariku, pertumbuhan itu memberikan kepada kita kekuatan baru untuk bersyukur di dalam segala keadaan. Di tengah wabah virus corona ini, Tuhan sedang menyapa kita juga untuk mempertanyakan ulang, hidup kita ini berakar dan berlandaskan apa? Apakah di tengah modernitas yang melandaskan kehidupan pada teknologi, pada kekuatan ekonomi, kekuatan kekuasaan, kekuatan logika rasionalitas saja, orang-orang hanya mengandalkan pengejaran-pengejaran pemuasan pencapaian diri, keinginan daging. Orang mengandalkan kekuatan-kekuatan teknologi. Padahal dengan wabah virus corona, virus yang tidak kelihatan telah meruntuhkan, membuktikan semua kita rapuh, semua sistem rapuh. Hari ini kita diajak untuk berakar kepada Kristus. Tanda berakar kepada Kristus kita di tengah badai pun tetap bertumbuh, tetap bersyukur. Tanda kita bersyukur, kita memiliki kemampuan di tengah kelemahan, keterbatasan, kita tetap bisa berbagi dan mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.